Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kehidupan. Kita masih diberikan Allah nyawa, roh kita masih bersatu dengan badan kita. Yang kedua, kita masih diberikan kesehatan, walaupun mungkin ada di antara kita yang flu, pilek, batuk, ataupun penyakit lain yang tidak diketahui. Tapi intinya kita masih bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju ke mobil. Tetap sakit itu merupakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ringan di akhirat, ya. Jadi siapapun yang sakit di antara kita hendaklah tidak mengeluh, ya. Karena itu rahmat, surat cinta dari Allah. Allah sayang agar kita di akhirat nanti lancar, tidak berbelit-belit, ya. Baik, saya akan melanjutkan yang kemarin, yaitu masih tentang iman, ya, tentang iman, supaya kita urut. Jadi yang kemarin sudah kita bahas tentang pendahuluan atau mukadimah dari pengajian kita. Mukadimah, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwah. Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi saya buat PowerPoint untuk manasik haji juga, Bu. Hari ini ada manasik perdana hari ini. Manasik perdana, saya ingin memberikan pemahaman kepada jamaah calon haji ini bahwa haji merupakan rukun Islam, ya, rukun Islam yang kelima, kan, ya, yang kelima. Dan itu tentu terkait dengan rukun Islam yang pertama. Nah, terkait apa rukun Islam yang pertama? Membaca 2 kalimat syahadat. Jadi masing-masing rukun Islam itu, membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, saum di bulan Ramadan, haji bila mampu. Ini kelimanya itu tentu berhubungan. Nggak mungkin sendiri, nggak mungkin misah, itu nggak mungkin, ya. Nah, saya sudah buat PowerPoint-nya, jadi saya jelaskan bahwa 2 kalimat syahadat itu isinya 2. Yang pertama adalah syahadat tauhid. Yang kedua namanya syahadat Rasul. Syahadat tauhid berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu syahadat tauhid, Bu. Syahadat Rasul berbunyi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Silakan ibu-ibu yang belum masuk. Nah, kemudian pertanyaan saya di dalam PowerPoint itu, kenapa bunyinya la ilaha illallah? Ya, kalau jawaban sederhana, jawaban orang awam, ya karena itulah yang diajarkan oleh Allah, ya, la ilaha illallah. Saya tanya dalam PowerPoint itu, kenapa tidak la robba illallah? La robba illallah.
Itu dua kalimat itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. La Rabba, tiada Tuhan selain Allah. Sama. Ya. Tapi kenapa yang dipakai Allah itu la ilaha illallah, bukan la Rabba illallah? Saya jawab di dalam PowerPoint itu karena masalah Rob, ya, itu semua manusia sudah kenal. Baik itu orang Konghucu, orang musyrik Mekah, orang Indonesia bagian timur, bagian barat, orang Afrika, orang Soviet, orang Eropa, semuanya sudah kenal. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Hai Muhammad, kalau kamu tanyakan kepada mereka di situ yaitu orang musyrik Mekah, penyembah berhala, penyembah patung Hubal, Manata, Lata, Uzza, ya. Lata, Uzza, Manata, Hubal. Yang paling besar itu Hubal namanya, Hubal. Ya. Mereka itu jelas-jelas orang paganis, penyembah patung. Tapi kalau ditanya, Muhammad tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Pasti mereka menjawab Allah. Jadi itu masalah rububiyah atau masalah Rob. Jadi kalau orang ditanya siapa yang pencipta langit dan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang mengatur matahari, bulan, bintang segala macam, itu manusia itu udah tahu semua, Bu. Tahu semua. Ya. Walaupun mereka tidak harus dengan bahasa Allah, mereka kadang-kadang dengan bahasa Tuhan. Ya. Artinya mereka yakin dalam hati bahwa Tuhan ada. Yakin, Bu. Tuhan ada dan jumlahnya satu. Tuhan itu ya pencipta alam semesta, pencipta langit, bumi dan seisinya, komplit. Ya. Bumi dan seisinya, ada hutan, ada laut, ada sungai, ada danau, ada nikel, ada tambang, ada timah, ada minyak, ada solar, pokoknya komplit. Semuanya adalah ciptaan Allah. Jadi kalau masalah Rob, ya, Rob itu artinya Al-Khaliq atau pencipta, ya. Kemudian pengelola, pengatur, Al-Mudabbir, pengatur, pengelola, pencipta. Nah, makanya tidak digunakan kalimat la Rabba illallah, nggak digunakan itu. Kenapa? Semua orang sudah tahu. Ya. Kalau kita tanya engkoh, siapa engkoh yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan dong. Gak mungkin si engkau akan bilang, oh itu Fir'aun atau Donald Trump atau Putin. Gak mungkin. Pasti jawabnya Tuhan. Kalau kita ketemu engkau ya orang-orang Chinese, siapa sih yang bikin langit bumi? Pasti dia jawabnya Tuhan. Ya. Dan dia belum sempat mengenal nama Allah, belum. Karena belum ngaji, ya, belum ngaji dan belum ketemu wahyu, ya. Tapi masalah rububiyah itu mereka tahu. Kalau orang Arab Quraisy itu karena dulunya adalah agama Nabi Ibrahim, sedangkan agama Nabi Ibrahim kan Islam, ya. Cuma akhirnya menyimpang sehingga mereka menyekutukan Allah. Jadi mereka sudah kenal Allah, Bu, orang-orang Arab sudah kenal Allah. Kemudian mungkin pikiran mereka nggak puas lah kalau Tuhan itu hanya satu Allah, nggak marem loh, ya. Maka ditambah patung, ya, patung Lata, Uzza, Manata, Hubal. Ya. Bahkan konon kabarnya di sekeliling Ka'bah ada patung-patung kecil yang jumlahnya 360. Ya. Tuh.
Nah, jadi itulah yang saya terangkan di dalam PowerPoint saya untuk jamaah haji, ya, bahwa syahadat yang pertama namanya syahadat tauhid, bunyinya la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian syahadat yang kedua syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, di dalam saya menerangkan tentang syahadat tauhid ini, saya terangkan di PowerPoint itu begini, Bu. Pertama, mengapa tidak menggunakan la robba illallah? Yang dua-duanya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sama, tiada Tuhan selain Allah. Tetapi kenapa digunakan la ilaha illallah? Ya. Pertama alasannya karena Rob semua orang sudah mengakui, pencipta dan pengelola alam semesta adalah Tuhan yang satu. Islam mengenal Allah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bukan sekedar pengakuan bahwa Tuhan Allah titik, bukan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah siapa Mas yang kamu sembah? Siapa Pak yang kamu agungkan? Siapa Bu yang lebih dipentingkan dalam hidup ini? Siapa Bu yang engkau sembah, engkau agungkan, engkau besarkan, engkau sucikan, siapa? Nah, itu barulah nanti ketemu. Ada yang, oh saya mengagungkan duit, nah berarti itu hanya duit. Oh saya mengagungkan politik, nah berarti itu hanya politik. Oh saya mengagungkan karir, oh berarti itu hanya karir, ya. Ada yang Tuhannya duit, ada yang Tuhannya perempuan, ya, seksualitas, ada yang Tuhannya jabatan, ada yang Tuhannya patung. Nah, jadi ketika ditanya siapa yang kamu sembah, maka jawabannya beda-beda, ya. Jawabannya, nah disitulah masalahnya. Siapa yang kamu sembah, siapa yang kamu agungkan, siapa yang kamu sucikan, siapa yang kamu besarkan, siapa yang kamu pentingkan segala-galanya dalam hidup ini. Siapa yang lebih kamu pentingkan dalam hidup ini? Yang terpenting dalam hidup ini siapa? Nah, disitulah jawabannya beda-beda. Ada yang bilang yang terpenting bagi saya sehat. Nah, berarti sehat sebagai Tuhannya. Yang terpenting bagi saya duit. Yang terpenting bagi saya, nah kalau orang Islam, yang penting bagi saya adalah Allah. Titik. Harga mati. Nah, kalau yang terpenting Allah, maka kita siap untuk diatur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya jelaskan dalam PowerPoint itu, pertanyaan berikutnya adalah kemana kita memasrahkan jiwa raga kita? Bagimu negeri, nah berarti dia untuk negeri, ya. Harusnya kan bagimu Allah jiwa raga kami, ya kan? Jadi kita siap mati, siap berkorban untuk siapa? Kemana kita mengadu? Kenapa? Kemana kita berdoa, memohon pertolongan? Kemana kita mengadu? Kemana kita bersandar dalam hidup ini? Bersandar kemana? Ya. Kemudian kemana kita menuangkan cinta yang mutlak? Cinta yang mutlak. Kalau cinta duniawi atau cinta hablum minanas itu nggak boleh mutlak, Bu. Nggak boleh. Suami mencintai istri biasa aja, istri mencintai suami biasa aja, orang tua mencintai anak biasa aja. Kemudian adiran cinta dengan Pajero biasa aja. Saya cinta dengan motor NMAX biasa saja. Jadi cinta terhadap benda, terhadap dunia, terhadap istri, suami, anak itu biasa aja, nggak boleh mutlak. Yang cinta mutlak hanya Allah. Ya.
Hanya kepada Allah yang cinta mutlak. Nah, kemana kita menuangkan cinta yang mutlak? Siapa yang paling kita takuti dalam hidup ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah penjabaran dari la ilaha illallah. Jadi penjabaran dari la ilaha illallah adalah siapa yang kamu pentingkan dalam hidup? Siapa yang kamu sembah dalam hidup? Siapa yang kamu ibadahi dalam hidup? Siapa yang kamu agungkan dalam hidup ini? Siapa yang kamu sucikan dalam hidup ini? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Nah, jadi sekali lagi bahwa pengakuan Tuhan ada nggak cukup, karena si engkau pun mengakui Tuhan ada. Orang kafir Quraisy yang nyembah patung pun mengakui Allah itu ada. Jadi nggak cukup hanya sekedar Allah, nggak cukup. Tapi pertanyaan berikutnya yang terpenting ini, Bu, kamu bertawakal ke siapa? Yang kamu takuti siapa dalam hidup ini? Kalau kamu ada masalah pusing-pusing, kamu mengadunya kemana? Nah, itu semua nanti jawabannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jawabannya ke situ. Saya hanya mengadu kepada Allah, saya tidak mengadu kepada Pak Diran, kepada Pak Dai, saya hanya mengadu kepada Allah. Saya hanya takut kepada Allah karena Allah punya neraka. Ya. Saya tidak takut kepada bendahara karena bendahara itu hanya pegang uang. Ya. Tapi kalau Allah pegang surga, pegang neraka, saya takut sama Allah. Saya hanya beribadah dan sujud kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu adalah yang telah memberikan seluruh nikmat hidup kita. Jadi seluruh nikmat hidup kita diberikan oleh Allah. Jadi hari ini mau saya terangkan, PowerPoint-nya sudah saya buat untuk jamaah haji. Jadi supaya jamaah haji itu berhaji itu, oh saya berhaji itu dalam rangka mentauhidkan Allah. Saya berhaji itu dalam rangka taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Bukan berhaji dalam rangka cari gelar, Haji Nurdin. Bukan berhaji dalam rangka mencari popularitas. Nah itu, Bu, ya. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini penting sekali untuk kita terus menerus diresapi, ya. Kenapa tahlil kita tidak berbunyi la rabba illallah, la rabba illallah, la rabba illallah, la rabba. Artinya sama artinya. Tidak ada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Ya. Tapi yang digunakan ilahun, ilahun, la ilaha. Ilaha itu ilahun kan? Para ibu dan bapak sekalian, nah demikian juga kita di dalam aktivitas sehari-hari, baik di Aisyah maupun di Muhammadiyah maupun di dalam masyarakat, kita bergabung berbaur dengan masyarakat, itu harus sadar penuh bahwa itu dalam rangka aplikasi atau merealisasikan la ilaha illallah. Ya. Apalagi Muhammadiyah sudah dikenal dengan berbagai macam amal-amal sosial, mulai dari pendidikan, panti asuhan, kemudian perguruan tinggi, ya, dan lain-lain, ya, yang insya Allah diakui oleh dunia, bukan hanya diakui oleh pemerintah RI, tapi diakui oleh dunia. Nah, kita yang ada di level grassroots bawah, ya kita minimal menghidupkan pengajian, ya. Jadi pengajian tiap bulan itu sudah automatic, ya, automatic, sudah otomatis lah, ya. Jadi tidak perlu lagi teriak-teriak, ini pengajian ada apa enggak? Ada dong, kecuali ustadznya meninggal, ya. Ustadznya meninggal juga ada pengganti, ya pasti ada penggantinya lah. Misalnya saya wafat, saya meninggal, Nur Islam, Kiai Nur Islam, ada Pak Rusdi, ada Pak Irsyad, ya, jadi banyak. Sesuai dengan janji saya, tadi saya mengisi 20 menit, jadi sengaja saya tekankan masalah syahadat, karena itulah inti buku kuliah tauhid. Saya barusan dapat SMS dari teman saya,
barusan. Jadi ternyata itu sudah grand design. Jadi rencana hidup ya. Pertama ingin menghancurkan habaib, nah sekarang yang dihancurkan kiai ya. Juga pondok pesantren di framing negatif. Santri diperbudak oleh kiai, ada segala macam. Ya maka sekarang di medsos lagi rame ya, Trans 7 lagi digeruduk oleh para santri. Ya. Jadi itu sebenarnya itu tadi kata kawan saya itu grand design, jadi rencana induk ya untuk menghancurkan Islam. Mudah-mudahan kita kuat ya menghadapi konspirasi jahat dari buzzer rupiah ya, buzzer rupiah. Insyaallah Muhammadiyah akan kuat menghadapi terpaan-terpaan itu ya. Saya kira dari saya cukup sekian. Untuk selanjutnya kita serahkan sepenuhnya kepada tim yang akan menyampaikan tentang pengelolaan sampah, karena Muhammadiyah selalu peduli dengan lingkungan ya. Dan memang sebenarnya kita sudah terlambat Bu ya, sudah terlambat. Kenapa nggak dari dulu ya? Jadi sampah itu dibagi menjadi 3. Sampah organik. Organik itu berarti segala sesuatu yang berasal dari tanaman atau hewan ya. Kemudian sampah logam. Logam itu mulai dari seng, baja ringan, kemudian plastik. Itu tiga-tiganya beda. Plastik, organik, dan logam. Itu kalau dipisah bagus. Yang logam nanti bisa dijual ke pemulung, dijual. Yang organik jadi pupuk, Pupuk itu mahal sekarang Bu, pupuk. Yang plastik didaur ulang. Ya. Nah, silakan kepada tim yang mau menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.